Udah ada yang join lagi nih. Itu tadi gue langsung uji loh. Tuh, udah ada Junita juga. Lu bilang aja Mi di grup. Kita mulai jam 1:05 ya, 13:05 ya. Grup mana? Oh, 13. Oke. Kita pakai grup. Di inian, di meet. Udah. Kata Uti jam 3, jam 1 aja kali. Jam 1 pas ya? Belum pada join. Ya udah jam 1:05 ya. Mana nih chatnya? Nih Ananda Saskia juga. Malu anjir. Enggak lah. Gue udah latihan tadi. Bisa lah. Bisa enggak? Kita mulai di jam 1:05. 13:05 ya. Sambil nunggu teman-teman kita mulai jam 13:05 ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Kita mulai jam 13:25 ya. Fatih Hakim siapa cowok anjir? Udah masukin aja, Cok. Siapa anjir? Ih, takut banget, Cok. Ih. Ini jangan bilang cowok lu nyebar nih. Kan? Oh, apa teman-temannya itu ya? Sama si Niam, Cok. Gue di sini nama gue siapa sih? Nama gue siapa sih? Emily Ende ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, seminar pertama kita. Bismillah, sukses. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Gue panjang banget. Ada Susan. Gue panjang banget. Oh, Lutfi ya. Teks panjang. Me too. Gue panjang banget. Gue deg-degan deh. Me too. Bacanya pelan-pelan aja ya. Dan buru-buru. Ada si Lutfi ya. Kayaknya lo itu suara lo di nomor berapa? 58. Turunin ke 40-an ya. 45-an. Tiba-tiba gue pengen muntah. Anjay. Nih, satu lagi teman gue masuk bentar kata dia. Oke. Lu badanku 84 lagi. Aduh. Pudin ngapa keluar dari rapat? Nih, temen gue nih Welan. Di sini aku Emily Jaya yang bakal jadi host acara kita hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nyempetin Thank you. hadir di acara ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap dapetin info seru tentang cinta dan hubungan.
Sebelum kita mulai, aku mau kenalin dulu dua narasumber kita yang super keren. Narasumber pertama kita ada Kak Putri. Say halo dong Kak Putri. Wow. Nah, narasumber kedua kita ada Kak Tika. Say halo dong Kak Tika. Tema kita hari ini. Nah, tema kita hari ini love and intimacy. Ini tuh topik yang penting banget buat kehidupan kita. Cinta dan keintiman itu fondasi dari hubungan yang sehat dan bahagia, baik dalam pernikahan, hubungan keluarga, atau persahabatan. Hari ini, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Didi ngecat apa tadi, Didi? Kita mulai nih ya. Didi ngetik lama banget dah. Di buruan, Di. 2 menit lagi, cowok. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Keren banget, cowok. Udah, cowok, udah 1:05. Ya, mulai. Ya, mulai Mi. Tunggu. Bilang apa nih? Bilang gini. Ada Melda. Melda temen lo ya? Melda Adelia. Bukan, cowok. Oh, kan. Bilang gini kata Didi, halo semua, terima kasih yang itu udah. di chat udah gue bilang 13:10 jadinya. Diperpanjang nih. Udah langsung mulai aja, Di. Mi, 13:05 itu diganti. Langsung mulai nih. Oke. Udah kelihatan belum? Kalau di gua nggak kelihatan, soalnya kan gua kecil layarnya. Mulai ya. Halo teman-teman. Apa kabar nih kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Selamat datang di acara kita hari ini yang pastinya bakal seru banget. Temanya itu Love and Intimacy. Seminar kali ini dilakukan untuk memenuhi tugas besar 2, perkembangan sepanjang hayat. Kami dari kelompok 8, ada aku sendiri, Emi, Ika, Putri, Tasya, dan Diana. Di sini, aku Emilia yang bakal jadi host acara kita hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nyempetin waktu buat hadir di acara ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap dapetin insight seru tentang cinta dan keintiman. Sebelum kita mulai, aku mau kenalin dulu dua narasumber kita yang super keren. Narasumber pertama kita ada Kak Putri. Say hello dong Kak Putri. Halo semuanya. Nah, narasumber kedua kita ada Kak Pika. Say hello dong Kak Pika. Halo semuanya. Nah, tema kita hari ini, Love and Intimacy. Ini tuh topik yang penting banget buat kehidupan kita. Cinta dan keintiman itu pondasi dari hubungan yang sehat dan bahagia, baik dalam pernikahan, hubungan keluarga, atau persahabatan. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang definisi cinta, dimensi cinta, jenis hubungan cinta, dan love language. Oke, sekarang kita langsung aja mulai acaranya. Aku mau undang Kak Putri buat kasih presentasi singkat. Silakan Kak Putri. Halo, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Siang. Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri, jadi namaku Putri Andini dan saat ini aku akan menjelaskan sebuah materi mengenai love and intimacy. Topik ini menurutku sangat relate dengan para mahasiswa, di mana kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata cinta ya. Dan aku yakin kita semua dalam satu atau lain cara pasti pernah bertanya-tanya, apa sih sebenarnya cinta itu? Nah, izinkan aku untuk berbagi sebuah cerita ya. Jadi beberapa minggu yang lalu,
temanku melakukan wawancara, dan mereka meneliti tentang romantic belief, yang dimana salah satu dimensi alat ukur itu ada dimensi tentang cinta pandangan pertama. Nah, ini membuat aku berpikir, apa sih sebenarnya cinta itu? Mengapa beberapa orang merasa cinta hadir secara fisik, sementara yang lain percaya cinta tidak memandang fisik sama sekali? Nah, menurut sebuah penelitian, lebih dari 60% orang percaya pada cinta pandangan pertama. Tapi apakah itu benar-benar cinta atau itu hanya ketertarikan sesaat? Oleh karena itu, hari ini kita akan mendalami teori Triangular of Love dari Robert Sternberg. Jadi mari kita lihat bagaimana cinta dapat terdiri dari berbagai komponen seperti intimasi, passion, dan komitmen. Baik, next. Bagaimana kita mendefinisikan cinta? Karena setiap orang memiliki persepsi dan perspektifnya masing-masing terhadap definisi sebuah cinta. Ada yang berpikir bahwa cinta itu hadir secara fisik. Ada yang berpikir bahwa cinta itu tidak memandang fisik. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu sifatnya lama. Ada juga yang mengatakan bahwa cinta itu tumbuh dengan membutuhkan suatu proses. Jadi ketika semua orang mendefinisikan arti cinta dari berbagai pengalaman, trauma, rasa sakit, dan rasa kecewa yang mereka miliki, maka definisi cinta itu begitu variatif. Nah, definisi cinta yang kita bahas saat ini adalah menurut Sternberg. Menurut Sternberg, cinta merupakan sebuah kisah yang dimana ditulis di setiap orang. Di mana di dalam kisah tersebut akan merefleksikan dari minat, kepribadian, serta perasaan seseorang kepada sebuah hubungan. Nah, selanjutnya, Robert Sternberg kemudian membuat teori Triangle of Love. Ia menyatakan bahwa terdapat 3 komponen utama atau elemen utama dalam cinta, yaitu ada keintiman, passion, dan komitmen. Keintiman adalah perasaan terkoneksi dan keintiman emosional yang mendalam dengan pasangan. Hal ini meliputi rasa saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung. Keintiman terbangun melalui komunikasi yang terbuka dan jujur, berbagi pengalaman dan perasaan, serta menghabiskan waktu berkualitas bersama. Kemudian gairah atau passion adalah ketertarikan fisik dan dorongan seksual yang kuat terhadap pasangan. Gairah memicu rasa tertarik, antusiasme, dan energi dalam hubungan. Gairah dapat dijaga dengan berbagai cara, seperti sentuhan fisik, keintiman seksual, dan pengalaman baru yang menyenangkan bersama. Kemudian ada komitmen. Komitmen adalah keputusan untuk tetap bersama pasangan, bahkan di masa-masa yang sulit. Komitmen menunjukkan keseriusan dan dedikasi terhadap hubungan. Komitmen terbangun melalui kepercayaan, kesetiaan, dan tanggung jawab untuk bersama-sama membangun masa depan. Nah, 3 komponen ini saling terkait dan saling memperkuat. Keintiman tanpa gairah bisa terasa hambar. Gairah tanpa komitmen bisa bersifat sementara. Dan komitmen tanpa keintiman bisa terasa seperti beban. Hubungan cinta yang ideal adalah yang memiliki keseimbangan antara ketiganya. Nah, sekarang mari kita kulik satu persatu. Selanjutnya, yang pertama ada keintiman. Keintiman adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalin hubungan yang dekat atau akrab dengan orang lain dengan menunjukkan perasaan saling percaya, saling ada keterbukaan diri, kemudian adanya hubungan timbal balik, dan terbentuknya komitmen dalam suatu hubungan. Jadi bayangin kita lagi jalan bareng sahabat kita yang paling dekat, kita ngobrolin apa aja, mulai dari hal-hal kecil kayak makanan favorit, sampai mimpi-mimpi kita di masa depan. Nah, kita merasa nyaman banget ngobrol sama dia, dan kita tahu dia selalu ada buat kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan keintiman dalam cinta. Keintiman itu tentang perasaan ingin selalu dekat, selalu terhubung, dan membangun ikatan yang kuat dengan orang yang kita cintai. Kita juga ada keinginan untuk selalu kasih perhatian, berbagi cerita dan rahasia, dan juga merasa aman dan nyaman saat bersama mereka. Keintiman itu bukan cuma ada di cinta romantis saja, tapi keintiman juga penting dalam hubungan lain, seperti misalnya sama keluarga atau sama teman baik kita. Kita pasti selalu ingin dekat sama mereka kan? Kita ingin tahu apa sih yang mereka pikirkan, apa sih yang mereka rasakan, dan kita ingin mereka tahu hal yang sama tentang kita. Nah, menurut Robert Sternberg, keintiman itu terdiri dari, yang pertama ada kehangatan, jadi kita merasa nyaman dan aman saat bersama orang yang kita cintai itu.
Kemudian ada kepercayaan. Kita yakin bahwa orang yang kita cintai nggak akan mengkhianati atau menyakiti kita. Kemudian ada keinginan untuk membina hubungan. Kita ingin hubungan kita dengan orang yang kita cintai itu terus berkembang dan semakin kuat. Kemudian ciri-ciri keintiman dalam cinta itu ada merasa dekat dengan orang yang kita cintai, kita senang berbincang dengan mereka dalam waktu yang lama, dan juga kita bisa merasa rindu atau kangen bila lama tidak bertemu. Nah, kemudian next, keintiman itu juga ada kriterianya. Ada keintiman sosial, keintiman emosional, dan juga keintiman intelektual. Yang pertama, keintiman sosial. Jadi bayangin kita dan sahabat kita lagi jalan bareng, kita ngobrolin tentang semua hal, dari pengalaman seru sampai rencana masa depan. Kita ketawa bareng, kita berantem bareng, dan selalu ada satu sama lain gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan keintiman sosial. Keintiman sosial tentang berbagi pengalaman dan kegiatan bersama. Kita bisa jalan-jalan, atau kita bisa main time zone, atau kita bisa main go-kart bareng. Yang penting itu kita senang-senang bareng, dan kita merasa nyaman satu sama lain. Kemudian ada keintiman emosional. Jadi pernah nggak sih teman-teman ngerasa aman dan nyaman banget sama seseorang, sampai teman-teman berani bercerita tentang semua hal, bahkan hal yang paling memalukan sekalipun. Nah, itulah yang dimaksud dengan keintiman emosional. Jadi keintiman emosional itu tentang membuka diri dan kita menjadi rentan di depan orang yang kita cintai. Kita bisa mendiskusikan masalah, keinginan, mimpi, ketakutan, tujuan, dan banyak hal lainnya dengan mereka tanpa merasa canggung. Kemudian ada keintiman intelektual. Jadi bayangin kita lagi ngobrolin topik yang menarik bareng pasangan kita, topik apapun yang paling random sekalipun kita obrolin. Kayak misalnya, kalau kita berubah jadi hewan, kamu mau jadi hewan apa? Nah, dari situ kita bisa saling berbagi sudut pandang dan bertukar pikiran. Kita saling menghargai perbedaan pendapat dan terbuka untuk belajar satu sama lain. Itulah yang dimaksud dengan keintiman intelektual. Keintiman intelektual itu tentang saling terhubung secara mental dengan orang yang kita cintai. Kita berbagi ide dan pemikiran, kita mendiskusikan berbagai hal, dan kita saling belajar satu sama lain. Ketiga jenis keintiman ini sama pentingnya. Dengan membangun ketiga jenis keintiman ini, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih kuat, sehat, dan bahagia. Nah, keintiman itu penting karena membuat kita merasa bahagia dan puas dalam hubungan, dan juga memperkuat rasa percaya dan komitmen, serta membantu kita mengatasi masa-masa sulit bersama. Lalu gimana sih cara kita membangun keintiman? Kita membangun keintiman itu bisa dengan cara meluangkan waktu untuk bersama orang yang kita cintai, berkomunikasi secara terbuka dan jujur, kita bisa berbagi cerita dan rahasia, kemudian kita juga bisa saling memberikan dukungan dan semangat gitu. Kalau dari teman-teman kira-kira ada yang mau sharing nggak nih? Gimana sih cara teman-teman membangun keintiman bersama pasangan, teman, atau keluarga, atau di hubungan lain? Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Yang mana dulu? Oke, boleh Kamelda. Mungkin Kak Diana dulu boleh. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau ceritain tentang keintiman saya dengan sahabat saya. Jadi kita tuh udah temenan dari SD sampai sekarang, mereka udah pada kerja. Jadi kayak walaupun nih kita ketemunya tuh cuman sebulan sekali,
dari semua kriteria keintiman itu kita tuh kayak udah semua Kak, kayak di emosional kita tuh pernah nangis bareng. Terus kayak kalau keintiman sosial tuh Kak, kita udah ceritain apapun yang bikin kita tuh kayak kalau ke orang lain malu, tapi ke mereka tuh enggak Kak. Terus juga kalau misalkan ya itu keintiman intelektual, jadi kita tuh punya rencana-rencana ke depan, jadi kita ceritain tuh bareng-bareng bertiga. Jadi kayak kita bertiga tuh udah gimana ya? Kayaknya kalau keintiman tuh kita bertiga udah mencapai tiga-tiganya itu sih Kak, mau cerita tuh aja. Jadi walaupun aku nggak ketemu sama mereka tuh jarang, aku ketemu mereka tuh jarang banget. Tapi kalau soal semuanya jadi cerita, nangis, buat rencana masa depan, itu udah aku ceritain semua sih Kak sama mereka. Jadi itu pengalaman aku aja sih, mau sharing-sharing aja. Makasih ya Kak Diana udah sharing. Baik, terima kasih Kak Diana. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Diana ya, jadi Kak Diana itu sudah bisa saling terbuka gitu. Dan Kak Diana sepertinya sudah memiliki keintiman yang sangat dalam ya, karena sudah memiliki ketiga jenis keintiman tersebut. Oke, terima kasih Kak Diana. Sama-sama Kak. Baik, selanjutnya ada passion. Passion atau gairah. Jadi gairah adalah dorongan yang mengarahkan pada suatu emosi yang kuat dalam hubungan cinta tersebut. Dalam hubungan cinta romantis, ketertarikan fisik dan seksual mungkin adalah hal yang utama. Namun motif yang lainnya seperti memberi dan menerima perhatian, kebutuhan akan harga diri, atau kebutuhan untuk mendominasi mungkin turut terlibat. Gairah adalah ekspresi dari hasrat dan kebutuhan seperti harga diri, kasih sayang, dominansi, dan kebutuhan seksual. Derajat kekuatan dari kebutuhan-kebutuhan ini bervariasi, tergantung pada jenis individunya, situasi, dan jenis hubungan dari kebutuhan yang dijalani. Gairah dalam cinta cenderung berinteraksi dengan keintiman, bahkan saling mendukung satu sama lain. Bahkan kadang-kadang gairah dapat dibangkitkan melalui keintiman. Pada beberapa jenis kehubungan yang melibatkan lawan jenis, komponen gairah ini akan muncul dengan cepat, dan keintiman akan mengikuti kemudian. Gairah dalam suatu hubungan mungkin adalah hal yang pertama sekali muncul, tetapi keintiman akan membantu dalam memperkuat hubungan tersebut. Dalam beberapa jenis hubungan, gairah akan muncul belakangan setelah munculnya keintiman. Ada pula jenis hubungan di mana gairah dan keintiman saling berlawanan. Misalnya dalam hubungan prostitusi. Seseorang mungkin mencari pemenuhan akan kebutuhan gairahnya, namun hal tersebut meminimalisasi keintiman. Kebanyakan orang menganggap gairah adalah hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Tapi sebenarnya gairah jauh lebih luas daripada itu. Gairah bisa diartikan sebagai perasaan bersemangat, berenergi, dan antusias terhadap sesuatu. Bagi orang yang memiliki kebutuhan kasih sayang tinggi, gairah dapat muncul ketika mereka mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang lain. Misalnya, merasa dicintai saat pasangan kita masakin menu favorit kita, atau merasa dihargai ketika orang tua memuji pencapaian kita. Nah, gairah atau passion ini juga bisa datang dari berbagai aspek dan umumnya terbagi dalam 3 kriteria utama. Next. Yang pertama ada romantisme dan daya tarik fisik. Jadi ini mengandung perasaan cinta dan kasih sayang. Jadi bisa tercipta dari rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam terhadap pasangan. Kemudian ada ketertarikan fisik. Gairah juga bisa dipicu oleh daya tarik fisik pasangan seperti penampilan, aura, dan pesonanya. Kemudian ada keintiman fisik. Jadi gairah bisa semakin meningkat dengan sentuhan fisik seperti pelukan atau keintiman seksual. Kemudian ada gairah seksual. Itu ada keinginan untuk berhubungan seks, kecocokan seksual, dan kegembiraan dan kepuasan seksual. Kemudian ada ketertarikan emosional, yaitu ada perasaan terkoneksi. Jadi gairah dalam hubungan juga bisa didorong oleh rasa terkoneksi dan keintiman emosional dengan pasangan. Kemudian ada saling memahami dan mendukung. Jadi gairah semakin kuat ketika pasangan saling memahami, mendukung, dan menghargai satu sama lain. Kemudian komunikasi yang terbuka dan jujur.
Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu membangun rasa percaya dan keindahan emosional yang kuat, yang pada gilirannya meningkatkan gairah dalam hubungan. Nah, selanjutnya ada komitmen. Jadi komitmen itu merupakan keputusan untuk mencintai seseorang dan mempertahankannya. Next, komitmen sendiri mempunyai dua aspek, yaitu ada aspek jangka pendek dan aspek jangka panjang. Aspek jangka pendek adalah keputusan untuk mencintai seseorang, sedangkan aspek jangka panjang adalah keputusan untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut. Kedua aspek ini tidak harus dialami bersama-sama. Keputusan untuk mencintai belum tentu mengakibatkan munculnya keinginan untuk mempertahankan hubungan. Ketiga komponen cinta, yaitu keintiman, gairah, dan komitmen, itu saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Keintiman adalah rasa terkoneksi dan keintiman emosional dengan pasangan. Gairah adalah dorongan yang mengarahkan pada suatu emosi yang kuat dalam hubungan cinta. Komitmen adalah keputusan untuk tetap bersama dengan pasangan, bahkan di masa yang sulit. Nah, peran ketiga komponen ini berbeda, tergantung jenis hubungan dan jangka waktunya. Dalam hubungan jangka pendek seperti cinta romantis, gairah memainkan peran besar, sedangkan keintiman perannya sedang dan komitmen perannya kecil. Sebaliknya, dalam hubungan jangka panjang, keintiman dan komitmen justru berperan sangat besar, sedangkan gairah perannya menengah saja, dan mungkin akan menurun seiring berjalannya waktu. Keberadaan ketiga komponen ini juga berbeda dalam berbagai hubungan cinta. Keintiman biasanya ditempatkan di posisi puncak dari banyak hubungan cinta, seperti hubungan dengan orang tua, saudara, pasangan, atau teman dekat. Gairah kelihatannya sangat terbatas keberadaannya pada jenis hubungan cinta tertentu, khususnya yang romantis. Sementara keberadaan komitmen sangat bervariasi pada hubungan cinta yang berbeda. Oke, kalau begitu kita kembali ke awal ya. Menurut teori Sternberg ada 3 dimensi cinta, yaitu ada keintiman, passion, dan komitmen. Ketika sebuah pasangan memiliki 3 komponen ini dalam hubungannya, maka itu disebut dengan cinta abadi atau cinta sejati. Namun itu jarang terjadi di sekitar kita ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke MC ya. Baik, terima kasih banyak Kak Putri atas penjelasannya. Nah, teman-teman, sebelumnya kan sudah disampaikan ya oleh Kak Putri bahwa jika sebuah hubungan memiliki 3 komponen, maka disebut dengan cinta sejati atau cinta abadi. Lalu, jika sebuah pasangan hanya memiliki 1 atau 2 dari 3 komponen ini, apakah masih bisa disebut cinta? Nah, itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kedua kita. Kak Pika, silakan Kak Pika.
Ayo, siapa nih yang tahu? Aku deh Kak, aku tahu. Word of affirmation tuh kayak dikasih kata-kata yang bikin kita salting gitu. Wah, oke, boleh Kak Diana. Oke, menurut aku of service itu kayak semisal nih kita sama pasangan kita tuh misalkan saya mau minum. Nah, minumnya tuh kan di botol. Terus kayak kesusahan gitu kan ngebukanya. Nah, pasangan saya tuh tiba-tiba ngebukain gitu botolnya buat saya gampang minumnya gitu. Quality quality time tuh, maksudnya kayak ngabisin waktu bersama pasangan, kayak misal seminggu sekali, seminggu 2 kali atau 3 kali, paling tidak bertemu lah.
Oke, jadi dari yang aku tahu, physical touch itu saat kita mengekspresikan bahasa cinta kita melalui sentuhan fisik. Seperti itu. Wah, terima kasih banget Kak Pika buat presentasinya yang sangat membuka wawasan kita semua ya teman-teman. Temanya menarik banget nih, seperti yang dijelaskan oleh Kak Putri dan Pika. Cinta itu subjektif banget. Sternberg punya teori cinta segitiga dengan 3 komponen, keintiman, gairah, dan komitmen. Yang bikin berbagai jenis cinta kayak romantic love dan companionate love. Nah, Gary Chapman juga punya 5 bahasa cinta seperti yang dijelaskan Kak Pika tadi. Ada word of affirmation, quality time, receiving gifts, act of service, dan physical touch. Kedua teori ini bisa bantu bikin hubungan lebih harmonis dan memuaskan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat kalian yang punya pertanyaan, langsung aja tangan atau tulis di kolom chat ya. Boleh Kak Abel. Izin Kak, mau nanya, bagaimana kita bisa membedakan antara companionate love dan hubungan yang hanya bertahan karena kebiasaan atau kenyamanan? Makasih, itu aja. Makasih Kak Abel atas pertanyaannya. Selanjutnya, Kak Nadia boleh? Aku mau izin bertanya, apakah ada perbedaan dalam cara pria dan wanita biasanya mengungkapkan atau memahami intimasi, passion, dan komitmen? Udah itu aja, terima kasih. Makasih pertanyaannya Kak Nadia. Nah, sekarang kita akan menjawab bersama dua narasumber kita. Silakan Kak Pika dan Kak Putri. Oke, kayaknya aku mau jawab.
Sudah Kak, sudah. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Vika. Sekarang aku izin menjawab pertanyaan dari Kak Nadia ya. Jadi pertanyaan itu, apakah ada perbedaan dalam cara pria dan wanita dalam mengungkapkan intimasi, passion, dan komitmennya? Jadi, meskipun secara umum ketiga komponen itu penting bagi semua orang, namun terdapat beberapa perbedaan dalam cara pria dan wanita biasanya mengungkapkan intimasi, passion, dan komitmen mereka. Nah, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu ada faktor biologis, seperti misalnya ada perbedaan hormon dan juga perbedaan anatomi. Kemudian ada faktor psikologis. Jadi ada faktor psikologis itu ada sosialisasi gender, ada juga pengalaman pribadi. Kemudian ada faktor budaya. Jadi seperti ada nilai-nilai budaya pada pria dan wanita. Kemudian contoh perbedaannya itu misalnya di intimacy. Di wanita itu cenderung mengekspresikan keintiman melalui komunikasi verbal. Komunikasi verbal, berbagi perasaan, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama. Sedangkan pada pria lebih cenderung mengekspresikan keintiman melalui tindakan, seperti membantu pasangan, melakukan hal bersama, dan memberikan dukungan emosional. Kemudian di gairah atau passion. Jadi pada wanita seringkali menghubungkan gairah dengan keintiman emosional dan koneksi. Gairah bisa dipicu oleh romansa, sentuhan fisik, dan keintiman seksual. Sedangkan pada pria, cenderung lebih fokus pada aspek fisik gairah. Jadi seperti ketertarikan visual, aktivitas yang menggunakan fisik, dan juga seperti berkompetisi. Kemudian pada komitmen, jadi di wanita itu lebih menghargai komitmen sebagai tanda cinta dan stabilitas. Komitmen sering diungkapkan melalui kesetiaan, kepercayaan, dan perencanaan masa depan bersama. Sedangkan pada pria, seringkali menunjukkan komitmen melalui tindakan, seperti menyediakan kebutuhan pasangan, melindungi pasangan, dan juga bertanggung jawab pada hubungan. Namun perlu teman-teman ingat bahwa ini hanya generalisasi dan tidak selalu berlaku untuk semua orang. Setiap individu itu memiliki cara unik dalam mengekspresikan dan memahami cinta. Kuncinya adalah komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasangan untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi satu sama lain. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Kak Nadia? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih buat Kak Pika dan Kak Putri yang udah menjawab ya. Gak kerasa banget waktu bareng kaliannya udah mau habis ya. Terima kasih banyak buat Kak Pika dan Kak Putri atas semua insight dan pengetahuan yang luar biasa berharga banget. Aku yakin kita semua dapat banyak hal baru yang bisa kita terapin dalam hubungan kita sehari-hari. Nah, dari materi kita tadi, kita udah tahu nih, ada banyak definisi dari jenis-jenis cinta menurut Sternberg, serta bahasa cinta yang dikemukakan oleh Chapman. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Mari kita berusaha untuk lebih memahami pasangan kita dan mengekspresikan cinta dengan cara yang berarti bagi mereka untuk menciptakan hubungan yang penuh kasih dan kebahagiaan. Nah, sebelum kita mengakhiri seminar ini, kita memiliki hadiah nih buat teman-teman yang aktif. Nah, tadi ada beberapa teman-teman yang aktif. Nama teman-teman yang sudah aktif bertanya atau sharing, maka akan kita undi untuk dapat door prize. Boleh Kak Diana di spin? Oke. Oke, kita mulai spinnya ya. Nah, tadi yang aktif itu ada Dimas, Abel, dan Nadia.
Wah, selamat nih Kak Abel. Dapat door prize ya. Nanti nomor telepon boleh dicantumin di kolom chat. Sebagai penutup, aku mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya buat semua peserta yang udah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara ini. Dan semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa di acara berikutnya, guys. Bye. Bye-bye. Terima kasih kembali, Abel. Terima kasih semuanya. Boleh langsung live ya?